Shalom saudara pendengar, bersama saya Pendeta Manik dalam program Firman hari ini. Oh ya, apa kabar semuanya? Semoga Anda tetap semangat ya, tetap sehat dan penuh sukacita. Oke saudara, hari ini topik yang akan saya bahas adalah tinggal di dalam firman-Nya. Selamat mendengarkan. Saudara, ada kecenderungan bagi kita semua ya untuk jatuh kembali dengan cara yang mudah. Kita kurang komitmen jika itu soal relasi dengan Tuhan. Ini karena dosa yang bekerja di dalam tubuh dan pikiran kita, sehingga membuat kita cenderung ingin bermalas-malas, mengambil jalan mudah, tidak mau benar-benar bekerja amat keras dengan komitmen kita kepada Allah. Kita perlu melampaui jenis hubungan yang ringan yang hanya di permukaan saja dengan Allah, dan kita perlu sedikit menggali lebih dalam, berusaha lebih kuat untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Saudara, kita ingin lebih dari sekedar di permukaan dan ingin menggali firman Allah lebih dalam. Saya diingatkan akan sebuah ayat Alkitab dari Kolose pasal 3 yang mengatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita akan fokus pada tema ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saya teringat beberapa iklan penyedia layanan telepon seluler ya, ketika ada seorang pria berjalan-jalan dan ia sedang mendengarkan telepon selulernya dan dia berkata, "Sekarang kamu bisa mendengar saya." Dia mondar-mandir di berbagai lokasi menanyakan pertanyaan yang sama, memeriksa untuk melihat apakah cakupan telepon seluler itu mencapai pihak yang dimaksud. Kita hidup dalam suatu kultur yang mempunyai begitu banyak pesan, begitu banyak orang berusaha menarik perhatian kita, begitu banyak hal yang diperhatikan sehingga bisa menjadi begitu mudah firman Allah untuk ditenggelamkan. Kita berada dalam suatu generasi yang betul-betul jenuh dengan informasi. Bahkan mereka yang hidup di daerah pedesaan sekarang biasanya mempunyai telepon seluler. Ada perangkat komputer yang mendapatkan perhatian kita, dan tiba-tiba dunia menjadi sebuah tempat yang amat kaya dengan informasi. Ada begitu banyak opini, ada begitu banyak ide, sehingga menjadi begitu mudah bagi firman Allah untuk tenggelam dalam semua aktivitas, berita, teori-teori dan politik, semua hal yang berbeda yang sedang terjadi di sini. Bahkan banjir informasi yang begitu besar, dan semua hal yang sedang berlangsung ini pada dasarnya telah menghasilkan sikap apatis atau semacam ketidaktertarikan spiritual di Amerika Utara dan Eropa. Banyak orang tidak disebut bagian dari generasi so what. Mereka telah melihat banyak hal, mempunyai begitu banyak teman. Mereka dibombardir dengan begitu banyak informasi, sehingga mereka mulai seperti mati rasa. Salah satunya mereka menjadi mati rasa terhadap Allah. Mereka tidak tertarik. Banyak mereka nampaknya tidak peduli apakah mereka diselamatkan atau tidak. Ini benar-benar merupakan posisi yang membahayakan bagi seorang manusia, karena tidak ada yang berubah dalam sejarah dunia dalam hal fakta bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, dan bahwa keselamatan kekal kita tergantung pada keseimbangan tersebut. Apatis bukanlah hal yang baik jika itu menyangkut masa depan Anda. Kita perlu kembali berbicara tentang mendapatkan intensi dalam relasi kita dengan Allah, untuk mempunyai semangat yang menyala-nyala, mempunyai suatu keinginan untuk mendapatkan lebih dari sekedar iman yang tipis atau hanya di permukaan saja. Tidak cukup baik bagi seseorang jika ia menjadi rohani dalam artian umum ya, dan tidak baik jika dia tidak peduli. Saya pikir kita dibodohi oleh sejumlah informasi yang sedang dimasukkan dalam gelombang udara dan dalam pikiran kita. Satu hal yang menarik adalah manusia dirancang oleh Allah
untuk percaya berdasarkan pada pesan-pesan yang kita terima. Sama seperti fungsi-fungsi dari sebuah komputer yang didasarkan pada pemrogramannya. Demikian juga apa yang diajarkan kepada kita membuat kita percaya dalam cara tertentu. Kita harus menjaga dan memperhatikan agar kita tidak mulai menerima pesan-pesan yang akan memperburuk, mengurangi kasih kita kepada Allah, karena setiap berita ada konsekuensinya. Bagian dari bahaya terbesar masyarakat modern adalah kenyataan bahwa banyak dari berita yang diterima tidak lagi dinilai secara kritis, tetapi hanya diterima begitu saja, dan ada begitu banyak hal memerintah perhatian kita sehingga banyak orang merasa bahwa mereka tidak punya waktu untuk firman Allah. Ini benar-benar menjadi tempat spiritual yang sangat berbahaya. Saudara, ada banyak orang di Amerika Utara berada pada titik krisis dengan banyak orang yang secara emosional berpikir bahwa mereka mempunyai hubungan yang benar-benar amat baik dengan Allah, sementara kenyataannya mereka hidup dalam dosa. Sebenarnya mereka menentang kehendaknya, dan entah bagaimana mereka sampai pada kesimpulan bahwa itu baik-baik saja dan agaknya Allah akan melihat ke arah lain dan mengampuni mereka. Ini merupakan krisis rohani yang serius. Saudara, salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan secara personal membawa keputusan bahwa Anda tidak akan menjadi orang Kristen permukaan lagi. Mari saya jelaskan apa yang saya maksudkan dengan menjadi Kristen permukaan. Seorang Kristen permukaan tidak banyak mengenal firman Allah sama sekali. Jika Anda menanyai mereka beberapa pertanyaan dasar mengenai Alkitab, mereka tidak akan bisa memberikan jawabannya. Jika Anda menyebutkan apa dua bagian dari Alkitab, bahkan jika mereka menyatakan telah menjadi orang percaya untuk waktu yang lama, bertumbuh dalam sebuah keluarga Kristen, mereka tidak bisa memberitahu Anda bahwa Alkitab terbagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya yakin Anda bahwa orang ini tidak peduli seberapa banyak mereka mengklaim berhikmat dalam iman. Tidak tahu banyak mengenai kekristenan sama sekali. Mereka tidak terbiasa dengan Alkitab. Demikian juga jika Anda bertanya kepada seseorang apakah mereka bisa menunjukkan kepada Anda di mana letak kitab bilangan, kitab keluaran, ya, yang ada dalam Alkitab, atau di mana bisa mereka menemukan kata-kata Kristus. Sekali lagi, bahkan jika orang ini mengaku bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Alkitab, namun mereka tidak benar-benar bisa membawa Anda ke bagian awal Alkitab dan menemukan kitab Keluaran atau kitab Ulangan, atau mereka tidak bisa membawa Anda ke kitab Perjanjian Baru, ke Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, itu menunjukkan ketidaktahuan mereka yang mendalam akan firman Allah. Di sini kuncinya. Ketidaktahuan bukan kebahagiaan. Ketidaktahuan itu neraka. Keselamatan kita memanggil kita untuk mengenali Yesus Kristus, memanggil kita untuk memahami Injil. Ini bukan soal mendengar tentang sesuatu sekali di masa lalu. Ini bukan berbicara tentang apakah persahabatan sejati dengan Yesus itu. Ketidaktahuan adalah bukan sungguh-sungguh mengenal Allah dan seluruh konsep. Seluruh premis tentang keselamatan dalam Yesus Kristus adalah untuk mengenal Dia. Apakah Anda suka jika ada seseorang yang mengatakan mereka itu teman Anda, namun secara virtual tidak tahu apa-apa tentang Anda? Bahkan mereka tidak bisa mengucapkan nama belakang Anda dengan benar. Anda akan segera tahu bahwa orang ini tidak tahu Anda sama sekali. Mereka memalsukan bahwa mereka mengenal Anda. Mereka berpura-pura seolah-olah mereka dekat dengan Anda. Mungkin mereka bahkan berusaha bersahabat dengan Anda untuk mendapatkan sesuatu dari Anda. Menyedihkan. Itulah cara banyak orang mencoba melakukan pendekatan dengan Yesus. Mereka hanya ingin memperalat Dia. Mereka hanya menggambarkan bahwa Yesus harus entah bagaimana menyelamatkan mereka agar mereka memberi sedikit komitmen kepadanya, memberi sedikit ketertarikan di permukaan saja. Tetapi Yesus membicarakan mengenai hal itu, dan Ia punya satu frasa untuk orang-orang yang mau bermain-main seperti itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Wow.
Itu kata-kata yang sangat keras dan bukan kata-kata yang ingin kita dengar ketika kita sudah meninggal dan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Kita perlu serius dalam hal mengenal Yesus. Saudara pendengar, itulah sebabnya Kolose pasal 3 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Itulah sebabnya dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Mulailah memperhatikan firman Allah dengan serius. Jika Allah akan menyelamatkan Anda melalui pesan yang diberitakan mengenai salib Yesus Kristus, jika seperti dikatakan dalam Roma 10, iman datang oleh pendengaran akan firman Allah, inilah waktunya kita berhenti memainkan permainan permukaan. Inilah waktunya kita untuk sedikit lebih serius untuk menjadi teman sejati Yesus. Biarlah orang lain mencoba lolos dengan relasi yang palsu, tetapi Anda buatlah komitmen bahwa Anda akan menjadi autentik dan Anda akan membiarkan firman Allah diam di dalam hati dan pikiranmu. Bukalah Alkitab, dengarkanlah khotbah yang mengupas firman Allah, seriuslah dengan hubungan Anda dengan Allah. Tuhan sedang mencari Anda untuk menjadi sahabat sejati Yesus Kristus Tuhan kita. Ini untuk keselamatan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dikala Yesus telah berfirman di dalam kehidupanku, ku cari rindu yang telah hilang dalam hidupku. Kau menjadi pegangan hidupku dan menjadi berkat bagiku. Telah berfirman di dalam kehidupanku, ku cari rindu yang telah hilang dalam hidupku. Kau menjadi pegangan hidupku dan menjadi berkat bagiku. Saudara pendengar, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Islamanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.